of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, belum lama ini ada seorang nasabah bank yang tiba-tiba kehilangan uang di rekeningnya. Dan gak main-main loh, jumlahnya tuh sekitar 22 miliar. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Ya, itu memang kemarin kan sangat viral ya. Hampir semua media, baik di medsos maupun ada di media konvensional ya, televisi, radio, itu semua membahas mengenai apa yang dikatakan sebagai kebobolan ya dari Maybank. Maybank itu dulu namanya BII ya. Setelah ada pengambil alihan dari pemegang saham baru dari Malaysia, nama itu menjadi Maybank ya. Jadi kalau dari segi permodalannya ya Maybank ini udah cukup gede sekali ya. Kalau digabung dengan harta atau modal yang dari Malaysia dijadiin satu ya mungkin sudah masuk 10 besar dunia lah, seperti itu ya. Nah sekarang kejadian ini adalah, ini ceritanya itu ada seorang yang namanya Winda, itu membuka rekening tabungan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu secara berangsur-angsur jumlahnya itu sudah mencapai 22 miliar rupiah ya. Nah kemarin katanya dia kaget waktu mau ngambil uangnya, kok uangnya enggak ada, saldonya kurang. Nah ini kaget. Nah, cerita ini konon si Winda ini sudah mengajak bicara sama direksi dari Maybank di Jakarta ya. Katanya sudah 4-5 bulan itu tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dia membuka masalah ini di media. Lah kalau namanya sudah sampai di media kan jadi geger ya. Semua jadi tahu apa yang terjadi sesungguhnya ya. Seperti diketahui bahwa si Winda ini membuka rekening di Maybank itu di cabangnya Cipulir ya. Jadi Maybank kan punya banyak cabang, ini membuka di sana. Nah, punya cerita, ini katanya dia pada saat membuka tidak membawa berkas apapun, artinya buku tabungan tidak dia bawa, kartu ATM juga dia tidak bawa. Ya, jadi menurut ceritanya bahwa ini semua dipercayakan kepada kepala cabang Cipulir tadi itu, ya, yang inisialnya A. Nah, sekarang ini menjadi geger ya. Banyak sekali yang berpendapat rame-rame ya. Ada yang ngomong ini mestinya tanggung jawab penuh dari pihak bank Maybank ya, sehingga dananya harus dikembalikan. Ya, 22 miliar tadi. Nah, sebaliknya dari pihak bank itu mengatakan bahwa tunggu dulu ya, ini harus melihat dulu masalahnya benar atau salahnya ya. Bahkan pihak Maybank kan punya pengacara corporate ya, yang sudah menjadi lawyernya bank ini lama lah ya, bukan lawyer dadaan ya. Lawyer ini sangat terkenal ya, lawyernya luar biasa, dan memang dia bukan lawyer dadaan ya. Nah, jadi kemarin kalau kita mengikuti apa yang dilakukan press cons itu, bahwa ini harus pelan-pelan dulu. Dan 22 miliar pun kalau buat Maybank bukan jumlah yang besar kan? Iya, jadi ini kan bukan masalah besar atau kecil ya. Ini masalahnya sebetulnya kan kebenaran ada di pihak siapa ya. Kalau yang benar pihaknya Maybank ya konyol kan. Kenapa harus mengganti rugi sebesar 22 miliar? Tetapi sebaliknya kalau memang yang salah pihak banknya,
ya pasti harus segera dibayar, tidak pakai lama ya. Tidak usah nunggu 1-2 bulan ya. Langsung. Bila perlu sekarang ketahuan salah tuh kemarin sudah dibayar ya kan. Itu kalau mau menunjukkan reputasi dari sebuah bank ya. Tapi mestinya situasi yang seperti ini untuk pihak banknya sendiri sebetulnya bisa dipakai untuk sarana mempromosikan diri sendiri. Dia harusnya bisa menggunakan momen ini untuk mempromosikan bahwa Maybank itu bank yang sangat dipercaya, sangat bonafit dan sangat membela kepentingan dari nasabah. Yaitu tidak perlu melihat siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi karena sudah dikomplain oleh nasabahnya Winda tadi itu, ya cepat-cepat dibayar. Ya, agar supaya ini tidak menimbulkan polemik yang mungkin polemik ini sedikit banyak kan mengganggu kredibilitasnya dari Maybank sendiri. Ya, jadi harus segera ditutup, terus secara internal diselidiki. Ya, nanti kalau ternyata salah, termasuk Windanya itu yang salah, nah itu baru dibicarakan belakangan. Ya, lah apakah si Winda itu pada saat diganti itu diberi sertifikat deposito dari Maybank ya, dengan diikat 1 tahun ya, nah, dengan bunga yang dibayarkan tiap bulan ya. Jadi pada saat negosiasi itu si Winda diajak damai, oke gua ganti tetapi pakai deposito ya, jadi bukan terus uangnya ditarik. Nah ini kan teknik dari negosiasi ya. Dengan adanya deposito berjangka yang ditahan itu kan menjadi jaminan dari pihak Maybank sendiri. Kalau nanti ternyata yang salah itu adalah Winda, kan 22 miliarnya itu kan kembali, nggak hilang. Ya, jadi ini kan ya namanya negosiator atau pucuk pimpinan dari Maybank ini harus punya pemikiran-pemikiran yang a step ahead, agar supaya dipikirin dulu ke belakang-belakangnya itu risikonya apa kalau saya melepaskan duit 22 miliar karena dianggap ini belum clear yang salah siapa yang benar siapa. Nah mestinya harus seperti itu. Jadi ini kan pihak Maybank harus bisa mikir seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa mikir seperti ini ya sebelum mengambil tindakan ya panggil konsultan. Ya, supaya aman duitnya gitu ya. Jadi ini sebetulnya jalan yang mudah kalau sama-sama mengerti bahwa publisitas yang kurang baik itu merugikan perusahaannya. Well, Om Bob, kita break dulu sebentar. Sambil terus kita tungguin komentar Anda yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, kita lanjut lagi diskusinya. Di kasus Maybank ini, apakah salah kalau Winda membuka di media? Apakah Winda salah membuka ini di media? Ya juga susah dikatakan kalau ini salah. Karena menurut ceritanya dia kan sudah 5 bulan dia tidak ada respon. Nah ini ya jangan nyalahke ya. Makanya yang namanya itu kan kalau pakai teorinya customer satisfaction, itu kan kalau ada keluhan dari nasabah itu jangan dihindari, jangan diulur-ulur ya. Harusnya quick respon, langsung diselesaikan. Nah ini akan membuat nama dari Maybank itu akan menjadi harum terus. Tapi ketika ini sudah dipublikasikan gitu, semua orang sudah tahu. Ini kan bikin kita mikir ya, kalau kita mau nyimpan uang di bank gitu, harusnya gimana dong Om Bob? Ya sebetulnya gini, mengenai menyimpan duit di bank itu aman atau tidak? Ya pasti lebih aman daripada disimpan di bawah bantal. Kalau zaman kuno itu orang-orang kalau nyimpan duit itu kan disimpan di bawah bantal, di bawah kasur tempat tidur ya. Ada disimpan secara sembunyi-sembunyi di mana gitu kan. Itu kan ada itu cerita-cerita banyak itu, pengalaman-pengalaman ya. Itu sekarang ya paling aman ya di bank ya. Cuman masalahnya kalau ini terjadi situasi ada kerugian-kerugian atau pembobolan atau macam-macam, itu memang nasabah itu jangan cuek-cuek saja, percaya sama satu orang saja.
Lah itu kepercayaan yang bisa disalahgunakan. Ya, jadi misalnya begini. Sekarang Winda itu kalau dari segi pendidikannya kan bagus ya. Betul. Dia kan pemain E-sport. ya, e-sport tuh kalau orangnya nggak pendidikan ya susah untuk main gitu kan, apalagi ikut berkompetisi di mana-mana dan sempat juara. Betul. Nah itu kan ya mestinya ini orangnya ya pinter lah ya. Nah jadi pada saat membuka rekening di bank itu kan mestinya ada syarat-syaratnya, bahwa ada penjelasannya kalau membuka bank rekeningnya ini ya, ada tabungan, ada deposito, ada buku tabungan, ada laporan rekening bank saja, ada internet banking, ada ATM ya, ada formulir-formulir yang harus ditandatangani. Nah itu kan sebagai seorang yang cukup berpendidikan kan ini harus dilihat dulu. Kalau tanda tanganin surat itu ya harus dibaca dulu isinya apa. Ya kan? Kalau buka rekening bank itu apa ya, cukup sekedar uangnya distorkan. Tidak ada tanda terimanya, tidak ada macam-macamnya itu. Lah, ini kan jadi aneh ya. Ya itu kalau orang sudah pinter ya, kalau enggak hati-hati kan jadi ceroboh. Ya harus tanya teman-teman. Kalau buka bank tuh gimana ya? Apa yang terjadi ya? Misalnya ada buku tabungan. Gunanya buku tabungan itu apa? Nah, terus kartu ATM. Nah, kartu ATM itu gunanya apa? Itu kan pasti tahu kan? Zaman sekarang kalau orang nyimpen duit di bank masa nggak ada yang tahu sih ATM itu buat apa? Iya, nggak mungkin kayaknya ya. Nah, sekarang kan kalau prosedur katanya kan uangnya itu hilang, kemungkinan beredar di mana-mana. Ya katanya ini kepala cabangnya itu kan memakai uangnya si Winda ini untuk bermain bisnis ya, bisnis uang asing, apa bisnis komoditi, apa bisnis asuransi, atau bisnis apa itu belum ketemu semua ya. Nah ini kan juga aneh, kenapa uang ini bisa keluar dari rekeningnya Winda itu ya, padahal prosedurnya di bank itu kalau mau mengeluarkan uang kan ada tanda tangan resi. Oh iya betul. Ya, ada ATM, harus pakai PIN. Kenapa ini bisa lolos semua? Nah, kemungkinannya kan pertama Winda menandatangani resi pengambilan uang atau resi transfer uang yang dalam bentuk kosong. Ya. Jadi kalau memang si A tadi itu memang yang menjadi tersangka ya dia kan bisa seenaknya ngisi. Toh sudah ditandatangani sama Winda. Dan tanda tangan itu kan biasanya kan tidak palsu ya, biasanya loh ya. Nah itu kalau sudah seperti ini dan uang itu bisa keluar, ya berarti yang salah siapa? Yang salah ya yang menandatangani belangko kosong tadi itu. Banknya nggak salah, yang salah yang nandatangani dan yang ngambil uang itu. Ya, jadi misalnya kalau si A itu yang ngambil uang dan dia sudah membawa belangko-belangko yang sudah ditandatangani oleh Winda, si A salah terhadap Winda karena dia menyalahgunakan kepercayaan dari Winda kepada dia. Betul. Tapi banknya secara administrasi itu tidak salah. Karena resinya itu sudah ditandatangani dengan Winda. Nah ini kita nggak ngerti itu internalnya gimana, tetapi yang terang ini kalau memang itu formulirnya Winda, ya banknya sepertinya nggak salah. Ini yang jadi repot. Tetapi orang kan tidak mau tahu ya, banyak sekali yang nganggep lah kalau begitu ini pihak banknya itu keamanannya di dalam mengamankan dana nasabah itu jadi tidak baik. Nah paling kan seperti itu. Iya. Ya misalnya kalau dia bukanya resi pengambilan duit itu diisi misalnya 2 miliar gitu kan. Ini dananya kan 22 miliar. Ya kemarin ada yang 6 miliar kepada bank lain atau mana itu ke lembaga asuransi apa itu ya. Nah itu apakah melakukan konfirmasi
Oh. Ya, kalau misalnya banknya itu biasanya dalam jumlah tertentu, bank itu akan menelpon sama nasabahnya. Hei Winda, apa betul kamu hari ini transfer uang sebesar 2 miliar, 6 miliar? Nah, itu ada satu SOP yang harus dijalanin. Lah, misalnya SOP itu tidak dijalanin, yang salah sebetulnya siapa? Ya, ini ada yang berpendapat yang salah yang menandatangani formulir. Ya, ini jadi debatable. Ya, debatable, nggak rampung-rampung, tergantung siapa yang pintar ngomong, siapa yang bisa argumentasi dan jurisprudensi urusan-urusan ini dulu gimana. Nah, ini memang masih sulit ya. Jadi sampai hari ini kita belum tahu apakah yang dikatakan oleh Winda itu betul, bahwa dia saat menandatangani membuka rekening itu dia tidak diberi buku tabungan, atau dia tidak mau punya buku tabungan, dia tidak diberi kartu ATM, atau dia menyatakan saya tidak mau menerima ATM. Nah, takut ATM-nya hilang, takut dipakai orang lain kan bisa itu. Aku nggak mau pakai itu. Pokoknya aku kalau ngambil duit harus datang sendiri. Misalnya seperti itu. Kita kan nggak ngerti yang benar yang mana ini. Ya, jadi kita sebagai orang awam cuman berandai-andai kalau seperti ini yang salah ini, kalau begini yang salah bank, kalau begini yang salah walau alam gitu kan. Jadi ini debatable. Oke, dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi sambil terus kita tungguin komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, kita lanjut lagi Om Bob ya. Kalau selama ini Om Bob, apakah ada perseteruan kayak bank dan nasabah gitu, tapi yang menang banknya? Ya, kalau kita lihat kurang lebih itu ada 20 tahun yang lalu, itu ada kejadian di sebuah bank swasta ya. Bank swasta cukup besar waktu itu, tapi sekarang sudah diambil alih atau udah ganti nama ya. Itu ada di cabang Kebumen, Jawa Tengah ya. Itu ada nasabah yang mendepositokan, kalau nggak salah itu jumlah rupiahnya 3 miliar atau 5 miliar atau berapa ya. Itu ternyata itu uangnya pada saat dicairkan tuh nggak ada. Loh. Ya. Oke. Nah, selidik punya selidik, itu ternyata telah terjadi pemalsuan bilet depositonya itu yang dilakukan oleh kepala cabang banknya itu. Nah, ini kan rame juga ini. Nah, bank yang terkenal dulu itu juga dia tidak mau mengganti rugi. Ya. Jadi ini tanggung jawabnya dari nasabah. Nah, ceritanya itu begini. Itu nasabah tadi itu sudah kenal dengan kepala cabangnya dengan baik. Terus biasa kepala cabang itu kan mencari dana untuk dimasukkan di banknya. Oke. Nah, ngomong punya ngomong dirayulah agar supaya menempatkan uangnya di bank tersebut. Oke. Jadilah orang yang punya uang itu atau katakanlah pengusaha itu kan biasanya waktunya itu merasa terbuang kalau harus menyetor uang di bank, menunggu resinya, menunggu biletnya, menunggu prosedurnya, itu kan menganggap itu waktu yang sia-sia saja. Maka dia percaya. Ya. Nah, sebaliknya kepala cabangnya tadi itu dengan itikat yang baik dalam tanda petik ya. Nggak usah datang, saya yang ngampirin saja. You cukup santai di rumah, kita yang memberesin, nanti saya serahkan sertifikatnya. Jadi udah enak sekali. Semua pokoknya taunya beres. You bayar beres. Nah, ceritanya begitu kan, orang paling suka seperti itu kan. Iya. Nah, cerita punya cerita bahwa ternyata ya uang tadi itu diambil oleh kepala cabangnya di rumahnya. Ya. Terus setelah itu sama kepala cabang tadi itu dibuatlah sertifikat deposito yang aspal. Aspal itu asli tapi palsu. Asli tapi palsu. Ya, sekarang tuh kalau mau membuat dokumen yang sama itu kan gampang.
Mesin komputer itu kan ada scanning, ya toh, printernya juga berwarna, ya, macam-macam, kertas juga bisa cari di mana-mana, gitu kan? Betul. Nah, ini ternyata sertifikat depositonya itu dibuat sendiri oleh kepala cabangnya. Wow. Ya, semuanya persis, tanda tangannya juga dia kepala cabang kan, sehingga punya stempel, punya apa, selesai. Nah, ini yang nasabah tadi itu kan udah mantap, ya mantap kan. Nah, karena uangnya nggak dipakai juga, kemungkinan kan juga tuh bunganya masuk terus kan, bunganya masuk terus ya, dia dengan enak aja. Tapi pada saat mau dicairkan, loh ternyata nggak bisa. Oh, terus gimana itu Om Bob? Nah, ini masuk pengadilan. Oke. Masuk pengadilan, ternyata yang dimenangkan adalah banknya. Kok bisa ya? Iya itu, dengan satu pemikiran, uangnya tidak disetor di kantornya bank tersebut. Jadi dianggap ini transaksi bukan dengan bank. Lah sebaliknya, ini kan bawa sertifikat. Lah sertifikat itu kan palsu. Oh iya. Yang buat kepala cabangnya, tidak dimasukkan di dalam bank. Nah ini kan jadi repot. Ya, dengan adanya kejadian seperti ini, maka paling bagus itu kalau mau menempatkan uang yang cukup lumayan besar di sebuah bank, ya datang sendiri, setor itu kelihatan ya. Ikuti prosesnya Ya, gitu. atau you transfer dari bank lain menuju ke bank. Jadi jangan ke nama pribadinya kepala cabang misalnya, atau orang marketingnya. Ah, itu bahaya sekali. Ya, namanya orang itu kan belum tentu ya. Orang baik itu kalau ada setan lewat kan bisa jadi jelek. Ya kan? Kalau setannya lewat ya uang you jadi ambiar ya. Jadi harus hati-hati. Nah sampai hari ini ternyata memang putusan waktu itu kepala cabangnya salah, dan kalau nggak salah dia kena hukuman 5 atau 6 tahun. Itu uangnya kembali nggak Om Bob ya? Ya kita nggak tahu itu. Yang kembalikan kan harus kepala cabang yang sudah dipecat itu. Oh iya. Jadi ini ya kriminal. Kalau udah masuk penjara ini itu sudah menjadi ranah hukum. Kalau kriminal udah masuk penjara ya mungkin itu ya uangnya nggak kembali. Kalau memang uangnya udah nggak ada gimana? Ya jadi ini pembelajaran yang harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Sebaliknya Om Bob, apakah ada kasus seperti ini tapi yang menang tuh nasabahnya gitu? Ya ada juga. Ya dulu kalau nggak salah itu ada di masalah di Citibank ya. Citibank itu ada orang marketing atau kepala cabangnya itu memakai uangnya dari nasabah. Uangnya ada di dalam bank, tetapi dia pakai cara gimana? Dia yang memalsukan atau gimana uang nasabah itu bisa keluar ya. Ini kepala ini yang dulu melakukan tindakan kriminal ini seorang cewek yang seperti itulah ya, ingat kan? Yang bodinya makmur itu ya, itu. Nah, itu uangnya ternyata memang dia yang ngambil. Nasabahnya tidak salah. Lah waktu itu Citibank langsung ngembaliin uangnya. Jadi tergantung memang ini masalahnya ada di mana. Jadi semua kejadian-kejadian yang bab uang itu kalau memang kita punya uang ya kita harus hati-hati. Ya jangan sembarangan. Jangan percaya sama orang sembarangan. Ya kalau percaya disalahgunakan ya kita yang akan kena sendiri. Tapi kalau uangnya nggak banyak gimana Om Bob? Ya kalau uangnya nggak banyak nggak usah bingung. Siapa yang mengambil uangmu yang nggak banyak, ya kan? Justru ini himbauan untuk yang orang banyak uang, ya. Ini harus hati-hati sekali. Lah seperti itu. Jadi MyBank itu sekarang kena seperti ini. Ya jadi semua harus menjadi pembelajaran semua agar kalau punya uang hati-hati. Ya, uang itu bisa menjadi setan. Orang kepingin ngambil uang itu dengan jalan yang paling pintas, paling gampang. Lah kalau kita yang kelihatannya pinter tapi ternyata kok bodoh ya salahnya sendiri. Oke, dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi sambil terus kita tungguin komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 5590 7788.
Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih tunggu komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Langsung aja dikirim melalui WhatsApp di 087855907788. Nah, Om Bob, melihat beberapa cerita tadi, sebenarnya gimana sih cara yang aman saat kita mau menyimpan uang di bank supaya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi? Ya gini, kalau kita menempatkan uang di satu lembaga yang resmi, seperti tadi itu kan, yang di bank terkenal yang depositonya dipalsu sama kepala cabang tadi itu. Nah itu sebetulnya bisa dilihat tiap bulan tuh uang yang masuk itu dari mana. Apakah dari bank di mana dia menempatkan dananya, apakah dari nomor rekening pribadi, apakah dari setoran tunai. Nah ini harus curiga. Kalau kita menempatkan duit tabungan di satu bank tertentu, tiap bulan itu kalau ada bunganya harus dilihat bunganya itu dapatnya dari mana. Aman. Kalau itu dari bank yang bersangkutan, berarti ini safe. Ya. Tapi ya nggak cuman itu doh, masih ada lagi. Kalau itu bisa lika-liku macam-macam kan. Nah, sekarang kan sudah zamannya internet. Nah, kalau kita punya uang masuk di sebuah bank, harus punya akses untuk internet bankingnya. Nah, internet banking adalah di mana kita bisa lihat mutasi maupun penggunaan uang keluar masuknya itu tanpa melalui teller, tanpa melalui kepala cabang, tapi cukup masuk internet kita bisa lihat. Nah ini kalau kita merasa, loh kok saya nggak ada transaksi, kok uang saya keluar, apa ini? Segera diurus, itu biasanya lebih selamat ya. Nah sekarang ada selangkah lebih maju lagi kan, ada mobile banking. Jadi you nggak usah punya komputer di rumah, asal you punya mobile banking yang sudah masuk fasilitasnya mobile banking dari bank, ya kamu sering-sering lihat. Jangan takut kehilangan pulsa. Wah mau lihat saldo bank tapi ini pulsanya mahal lah, salah. Ya sekarang orang kan paling takut sama pulsa. Wah pulsanya mahal, kita nggak telepon lah, ya kita nggak macam-macam lah, ya salah. Kalau udah punya duit di dalam bank ya pulsa itu jadi kecil ya, perembayar gitu aja. Oh itu bisa dilihat terjadi mutasi dari mana macam-macam. Kalau memang kita mau menyelamatkan uang kita, ya kita harus hati-hati, kita harus mau berbuat sesuatu. Yang menentukan nasib kita itu sebetulnya kan kita sendiri. Iya. Ya, jadi jangan tergantung orang lain. Ya, jadi harus diri sendiri. Kalau you memang malas tidak mau apa-apa ya udah. Ya, itu ada pameo orang, wah ini kok masalahnya banyak ya. Kalau mau begini mau begitu, ya memang hidup itu masalah. Kalau tidak mau ada masalah ya nggak usah hidup. Ada di bawah itu aja, Kamboja kuning itu ya. Itu nggak usah mikir apa-apa lagi. Om Bob, ini kita akan langsung masuk ke komentar yang sudah dikirimkan. Ini ada dari Pak Teguh, ngobrolin tentang jenjang kekayaan. Kebijakan seperti apa sih yang perlu dilakukan negara untuk meminimalisir jenjang kecemburuan sosial itu? Ya memang. Biasanya kecemburuan sosial itu muncul kalau jenjang perbedaan antara kaya dan miskin itu sangat besar. Ya, dan orang kayanya sedikit, orang miskinnya banyak. Wah, itu jenjangnya sangat jauh. Lah ini memang membahayakan kehidupan sosial di satu negara. Ya. Jadi memang ini menjadi patokan, tolok ukur dari pemimpin-pemimpin. Kira-kira perbedaan jurang kaya dan miskin itu berapa banyak, berapa besar, itu menjadi tolok ukur. Ya, negara yang lebih aman itu biasanya kesenjangannya ini makin tipis. Ya, lah kesenjangan tipis atau besar itu salah satu cara untuk melihat adalah
kita bandingkan sebuah perusahaan yang terbuka ya. Oke. Itu gaji paling tinggi itu berapa kali dibandingkan gaji yang paling rendah. Ya. Nah, dulu itu ada survei sempat keluar itu ya di sebuah perusahaan BUMN, ada yang jenjangnya itu fantastis sekali ya. Gaji paling kecil itu dibandingkan dengan direktur utamanya itu berapa? Lah itu sebetulnya menjadi gambaran sebesar berapa kesenjangan antara kaya dan miskinnya itu kayak apa. Ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang maju, yang hebat, yang aman seperti di Eropa ya, misalnya di Norwegia, di Denmark, itu gaji karyawan paling bawah sama direktur utamanya itu rata-rata itu tidak setinggi seperti misalnya di Indonesia. Ya, waktu itu pernah kira-kira 10 tahun yang lalu itu ada survei yang mengatakan itu di BUMN itu antara gaji yang terendah sama yang tertinggi itu kalau nggak salah bedanya itu bisa 10.000 kali. Ya, wow. Nah ini benar atau tidak? Ya kita kira-kira sendiri aja. Kalau sekarang disuruh buktiin ya agak susah ya. Ya tetapi kalau sekarang semua pada mau buka-bukaan, nanti secara rata-rata kan jadi kelihatan. Ya jadi kalau 10.000 kali itu misalnya gaji karyawan paling bawah itu 2 juta, itu kalau 10 kali 20 juta kan. Iya. Kalau 100 kali kan 200 juta. 200. Kalau 1.000 kali 2 miliar. 2 M. Iya. Ya kalau 10.000 kali 20 miliar. 20 miliar. Nah, coba itu ya itu bayangin itu kalau seperti itu, kan jenjangnya besar sekali. Nah, kesenjangan seperti itu apakah bisa diminimalisir, Om Bob? Bisa, tetapi tidak mudah. Karena ini tidak cuma tergantung dari kebijakan tok. Oh, sekarang saya kepengen kesenjangan itu kita pendekin, terus kita keluar SK. Bahwa sekarang di perusahaan kita gajinya tuh perbedaan yang kecil sama yang besar paling banyak 10 kali. Wah, kelihatannya selesai urusannya. Ya tidak selesai. Ya misalnya ini gaji paling rendah ya. Misalnya di Jakarta ya, misalnya gajinya UMR 3 juta misalnya ya. Oke. Ternyata kalau hanya boleh 10 kali berarti direktur utamanya kan 30 juta. 30 juta. Nah, pertanyaan saya, perusahaan ini akan jalan nggak? Karena untuk menjalankan sebuah perusahaan sekarang di Indonesia atau di Jakarta ya, itu kalau gajinya 30 juta, itu ya nggak bisa dapat orang yang bagus. Jadi kalau SK-nya gaji maksimal 10 kali, ya cari kalau ditanyain bisa nggak dapat orangnya, itu yang nentuin 10 kali siapa? Yang bikin SK, ya suruh yang bikin SK itu cari. Nah kan gitu. Ya nggak ada. Gaji seorang direktur utama di Jakarta, perusahaan yang genah loh ya, jangan perusahaan-perusahaan cuma di atas kertas loh ya. Nggak ada gaji 30 juta. Jadi tergantung dari skalanya perusahaan itu kan. Jadi kalau ditentukan seperti itu, sekarang misalnya perusahaannya gede, ya, gede betul dah, keuntungannya gede, omsetnya T, ya, keuntungannya setengah T misalnya, pokoknya gede, ya, gajinya direkturnya katakanlah sebulannya kemarin itu yang lagi rame itu berapa itu ya, sebulan katakanlah 200 juta atau 300 juta, ya, sekarang kan ketentuannya itu. Ya, jadi direktur utamanya itu misalnya gajinya 300 juta. Berarti tingkat pegawai yang paling bawah 30 juta kan? Iya. Misalnya itu katakanlah misalnya loh ya, itu reception ya. Atau doorman, tukang buka pintu misalnya itu ya. Nah, sekarang doorman gajinya 30 juta. Ya, masuk akal enggak? Jadi perusahaan kecil kepalanya pecah, perusahaan besar kepalanya juga pecah.
Kalau ada SK hanya boleh 10 kali. Ini kan begitu kan. Jadi tidak mudah sekali menentukan itu. Ini menyangkut kompleks sekali. Apakah tingkat kehidupan antara desa sama kota itu sudah hampir sama? Itu semua menjadi patokan-patokan tentang keadilan sosial. Oke. Dan jangan kemana-mana, stay tune di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Nah, tadi disampaikan kalau menentukan kebijakan selisih gaji terbesar dan terkecil dalam sebuah perusahaan, ini untuk mengurangi kesenjangan sosial, ternyata kompleks sekali Om Bob ya? Ya, jadi tidak bisa, waduh sekarang tidak adil. Ya, karena gajinya tadi itu 1.000 atau 10.000 kali antara yang bawah sama yang atas. Ya, nah ini nggak bisa cuman slogan-slogan teriak-teriak seperti itu. Ya harus berjuang keras untuk menuju ke sana. Tidak langsung pakai SK selesai urusannya. Sekarang kan pakai SK nih. Upah minimal tiap tahun harus naik sekian persen. Tidak mikirin yang lain. Sekarang kondisi Indonesia ini kan juga sudah repot. Ya. UMR-nya dibandingkan negara-negara tetangga udah lebih gede. Terus produktivitasnya orang-orang yang kerja di tempat kita ini kalah sama yang di Kamboja, sama yang di Vietnam. Ya gimana? Keterampilan dari tenaga kerja di Indonesia itu juga kalah dengan mereka. Ya tidak semuanya, ya ada yang menang, tetapi lebih banyak yang kalah. Ya jadi kita jangan mempersempit. Oh ada, masa kita jelek? Wah ada yang bagus. Ya. Jadi itulah gunanya itu kalau nanti Omnibus Law udah jalan lah itu mungkin pelan-pelan itu bisa. Jadi Omnibus Law itu juga untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Ya bukan lampu Aladin, demo di jalan teriak-teriak terus besok langsung bisa sejahtera semua. Itu hanya ada di cerita 1001 malam. Abu Nawas itu loh. Ya, tinggal digosok-gosok terus bisa jadi. Ini bukan seperti itu mudahnya. Jadi kita memang pusing. Wah, kalau gitu keadilan dan kemakmuran itu lebih duluan yang mana, Om Bob? Ya, ini kan satu perdebatan yang mana lebih dahulu telur atau ayam. Ya kan? Banyak sekali yang teorinya ngalor ngidul itu banyak sekali ya. Tetapi kalau kita mau mikir yang betul, mana lebih dahulu? Keadilan lebih dahulu atau kemakmuran terlebih dahulu dari sebuah negara. Nah ini kalau menurut saya ya yang penting makmur dulu. Oh. Ya kalau adil dulu itu zaman sekarang ini untuk berbuat sesuatu yang gede itu kan dibutuhkan kapitalisasi yang besar sekali. Apalagi persaingannya ini udah global. Kalau sekarang kita mikir adil dulu, berarti gimana? Pendapatannya seseorang atau perusahaan yang gede itu langsung dibagi-bagi tadi untuk semuanya. Ya, jadi adil kan? Adil. Ya tadi itu kejenjangannya tadi itu langsung dipersempit. Ya dapat uang berapa, pembagiannya begini, pajaknya begini, macam-macam begini, kan demi keadilan. Nanti yang gede itu menjadi kerdil. Ya pertumbuhannya nggak bisa cepat, nggak bisa gede. Vitaminnya karena sudah dibagi-bagi itu. Ya kalau kita melihat negara-negara Eropa yang tadi kita sempat ngomong, Denmark sama Norway atau Sweden itu mereka menjadi gede dulu. Setelah besar makmur kan? Betul. Karena kalau orang makmur kan ya juga nggak pengen hidup dalam kondisi yang seolah-olah miskin kan ya nggak mau, ya kan? Jadi harus makmur, hidupnya baik, baru dibagi-bagi, pajaknya dibesarin, ya misalnya seperti itu. Jadi sebuah negara
di mana makin banyak perusahaan yang gede, yang besar, melambangkan negara itu makmur. Kalau sudah makmur, baru dipikirin bagaimana supaya kemakmuran itu jangan menjadi serakah. Harus mulai mikirin semua yang terlibat dalam menuju kemakmuran itu. Karyawannya, lingkungannya, itu yang namanya program-program welfare di Eropa sana. Ya, kalau di Indonesia ini kan menjadi company social responsibilities, CSR ya. Nah, itu digalakkan. Nah, makin lama kesenjangan itu baru bisa menjadi makin lama makin sempit. Jadi kalau ditanyain adil dulu atau makmur dulu, ya kalau memang hanya boleh milih satu loh ya, jangan ya adil yang makmur. Itu kalau harus milih satu, hanya satu, ya kita milih makmur dulu. Oke. Baru nanti dibagi. Belum makmur dibagi ya kecil terus. Mana bisa bersaing dengan luar negeri yang sekarang globalisasinya kuat? Tidak bisa. Ya, jadi oleh sebab itu pemerintah itu harus mendukung yang besar biar menjadi besar. Seperti sekarang ini BUMN yang banyak itu jadikan holding biar lebih gede, bisa melawan Temasek, ya. Bisa melawan itu perusahaan-perusahaan dagang besar yang di Jepang. Itu iya harus. Ya, jadi jangan terus mikirin adil dulu, bagianku mana. Nah, kalau yang dipikirin keadilan terus, ya repot. Tapi keadilan seperti apa yang justru malah harus dilakukan, Om Bob? Ya, keadilan hukum. Ya, jadi kalau kita mau maju ke makmur, tidak boleh meninggalkan keadilan yang namanya keadilan hukum. Ya, jadi hukum harus ditegakkan dengan betul. Tidak bisa hukum itu dikalahkan sama tekanan-tekanan massa. Itu tidak boleh. Hukum harus nomor satu. Kalau hukum nomor satu, baru semuanya bisa jalan on track sesuai dengan akal sehat. Kalau hukumnya tidak bisa ada kepastian, ya akal sehatnya nggak bisa jalan. Ya, semua dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan. Ya, kekuatan-kekuatan di bawah meja. Wah, itu akan rusak negara kita. Yes, dan sekian episode kali ini. Kita akan ketemu minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Tentunya masih kita tungguin komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp di 0878 55907788. Atau Anda bisa kirim email ke alamat ombobindonesia@gmail.com. Sampai jumpa minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.